Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1133. Chapter 1133, sama seperti kunjungan pribadi guru aula. Benevolence Hall terdengar seperti nama yang tidak mungkin lebih biasa lagi. Salib yang menandai papan namanya menandakan bahwa itu adalah toko obat. Sisik itu agak menengah, tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan segala isinya tampak tidak mencolok. Tang Wulin membuka pintu dan masuk. Tidak banyak pelanggan di dalam toko dan hanya 3 atau 4 anggota staf. Deretan rak penyimpanan memajang semua jenis obat yang biasa digunakan. Tang Wulin berjalan di antara rak dengan santai dan mengambil beberapa obat dari mereka sebelum dia datang ke kasir. Petugas di kasir melirik barang-barang yang dia pilih dan memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. "Tuan, obat-obatan yang Anda pilih ini tidak digunakan hanya untuk satu penyakit. Apakah Anda yakin ini benar?" Tang Wulin tersenyum. "Obat yang kubeli bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi untuk rezeki." Petugas itu buru-buru menjawab, "Itu adalah obat-obatan yang bisa beracun. Bagaimana Anda bisa mengkonsumsinya seperti makanan?" Tang Wulin menjawab, "Tidak apa-apa. Saya memiliki nafsu makan yang baik." Petugas itu mengangguk. "Tolong ikuti aku kalau begitu. Biarkan dokter internal kami memeriksa Anda." Percakapan antara mereka berdua terdengar biasa saja, namun kenyataannya, itu adalah serangkaian kode rahasia. Segala sesuatu dari saat Tang Wulin mulai mengambil obat-obatan mengandung pesan tersembunyi. Tang Wulin mengikuti petugas saat mereka berjalan ke pintu di samping. Petugas membawanya ke lift di lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat menaiki elevator, hanya ada tombol untuk lantai 2 dan 3. Namun, petugas mulai mengetuk dengan cepat ke salah satu dinding logam elevator. Setelah dia mengetuk secara berirama beberapa lusin kali, tampilan elektronik di elevator menunjukkan tombol untuk lantai lain. Lift turun dan membuka pintunya. Petugas memberi isyarat agar Tang Wulin keluar dari lift sebelum berjalan keluar sendiri. Meskipun itu 2 tingkat di bawah tanah, tempat itu terang benderang. Mereka melintasi sebuah lorong dan tiba di gudang bawah tanah yang luas. Ada banyak orang yang sibuk seolah-olah sedang merakit sesuatu. Dengan matanya yang tajam, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa objek yang mereka susun terkait dengan komponen mesia. Selain itu semua adalah komponen mesia peringkat tinggi dan juga beberapa instalasi inti. Tang Wulin tidak bertanya apa-apa dan tetap diam sepanjang waktu. Petugas akhirnya membawanya ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada seorang pria parubaya, tampil sama tidak mencoloknya dengan Tang Wulin. "Ada 7 monster di sekte Tang yang asli. Monster apa kamu?" Tang Wulin tersenyum, mengeluarkan sebuah benda dari saku dadanya dan memberikannya kepada pria itu. Baris ketiga. Shrek Seven Monsters yang asli mendirikan sekte Tang, tetapi pendirinya bukanlah pemimpin Shrek Seven Monsters pada saat itu. Leluhur pertama Tang Sekte, Tang San, yang menempati peringkat ketiga dalam usia. Sebelum meninggalkan tentara Dewa Darah, Douluo tanpa hati memberi Tang Wulin sesuatu. Itu semua benteng rahasia sekte Tang di benua itu. Setiap benteng benar-benar terpisah, bahkan mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Hanya pejabat berpangkat tertinggi dari sekte Tang yang tahu lokasi mereka. Sementara itu, token yang dimiliki Tang Wulin adalah milik Aula Douluo. Itu adalah tanda perintah, tidak terlalu besar dan berbentuk belah ketupat. Kata-kata Tang San diukir di satu sisi token sementara di sisi lain ada kata-kata Tang Sekte. Sekte Tang, Tang San. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya setiap kali dia melihat 4 kata ini. Seolah-olah nama itu sendiri sangat erat hubungannya dengan dia secara pribadi. Pria itu hanya melirik sekilas setelah menerima token perintah sebelum dia segera berdiri. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, dia berjalan ke depan instrumen yang terletak di samping dan memasukkan token ke dalamnya. Layar cahaya muncul. "Hidup bisa tanpa perasaan, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Pria yang tidak berperasaan juga pernah bergairah." Gambar dari 2 frase yang melekat pada pedang berkedip 7 kali di layar cahaya. 7 lampu, seperti kunjungan pribadi guru aula. Dia menghapus token perintah. Ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi, tatapannya telah berubah total. Dia berbicara dengan hormat,
Sekte Tang, manajer divisi Mingdu, Jiki menyambut duta besar. Token perintah yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Herles Douluo memiliki peringkat tertinggi yang tersedia di Aula Douluo. Seseorang diberi wewenang untuk memindahkan semua sumber daya Sekte Tang dengan token perintah ini. Ini adalah pertama kalinya manajer ini bertemu orang dengan peringkat seperti itu. Sejak markas Sekte Tang dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, mereka tetap bersikap rendah hati dan tetap diam. Semua divisi besar telah menyusut di permukaan. Meski begitu, mereka masih terus diganggu oleh banyak pihak. Saat ini, kemunculan token perintah peringkat tertinggi di tangan Tang Wulin merupakan kejutan besar bagi manajer divisi ini. Tang Wulin menilai orang di depan matanya. Jiki memiliki tubuh yang tinggi, berotot, dan kulit yang cerah. Dia sedikit gemuk, jadi dia tampak sangat baik hati ketika dia tersenyum. Dia memiliki penampilan jujur, yang tidak menimbulkan ancaman bagi manusia atau binatang. Halo, tidak perlu formal. Saya ingin memahami situasi saat ini di Mingdu, terutama setelah pergantian personel tingkat atas Mingdu. Apakah Anda memiliki daftar nama yang terperinci? Tanya Tang Wulin setelah mengambil kembali token perintah itu. Ya, kami melakukannya. Mohon tunggu sebentar. Jiki adalah orang yang sangat efisien. Segera, daftar nama ditempatkan di depan Tang Wulin. Parlemen Federal memutuskan urusan federasi, dengan pembicara bertindak sebagai otoritas tertinggi federasi. Namun, federasi juga masih melakukan kontrol terhadap pembicara secara keseluruhan. Di permukaan, ini tampaknya merupakan sistem kepemimpinan yang sangat adil, tetapi dalam kenyataannya, ada banyak jenis perbuatan kotor yang terjadi di federasi. Banyak kursi senator dikendalikan oleh kekuatan besar. Jiki menjelaskan kepada Tang Wulin, sejak penyatuan benua 10.000 tahun yang lalu, federasi telah menggunakan sistem parlementer ini. Pada awalnya, hal itu benar-benar memungkinkan federasi berkembang pesat. Namun, seiring berjalannya waktu, segala macam kekuatan dari luar mulai menyusup ke dalam parlemen untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem yang semula adil dan adil mulai berubah tanpa suara di belakang layar. Hingga saat ini, keputusan akhir federasi tidak terkait dengan apa yang dipilih oleh rakyat dan sepenuhnya bergantung pada pihak mana yang memiliki kendali lebih atas kursi. Setelah kehancuran Akademi Shrek, federasi berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga parlemen dibubarkan untuk sementara. Pembicara pada saat itu disalahkan dan mengundurkan diri. Lebih dari 2/3 dari generasi baru anggota parlemen baru dipilih. Itu juga merupakan perputaran kekuatan yang besar. Tang Wulin menyela, Saudara Ji. Saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi parlementer. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya lebih detail termasuk perbedaan antara setiap faksi? Jiki mengangguk dan berkata, ada total 231 kursi di parlemen federal, jadi ada 231 anggota parlemen. Ini dikonfirmasi setelah beberapa penyesuaian. Setiap anggota parlemen dipilih melalui pemilihan di berbagai daerah. Kota-kota yang lebih besar pasti akan memiliki anggota parlemen sendiri dan terkadang lebih dari satu, sementara kota-kota kecil bahkan mungkin tidak memiliki anggota parlemen. 231 anggota ini membentuk seluruh parlemen federal. 42 anggota biro dipilih dari anggota ini. 42 anggota biro ini termasuk seorang pembicara, 15 wakil pembicara dan 26 anggota komite. Mereka adalah otoritas tertinggi di seluruh federasi. Terkejut, Tang Wulin tersentak, begitu banyak wakil pembicara. Jiki mengangguk. Ini adalah sesuatu di luar kendali siapapun. Itu diperlukan untuk mengimbangi kekuatan besar. Organisasi besar seperti Spirit Pagoda dan War God Hall masing-masing memiliki satu posisi wakil pembicara. Sekte Tang dan Akademi Shrek kami awalnya juga. Namun, Akademi Shrek memilih untuk menarik diri dari posisi wakil pembicara residen ini sekitar 6.000 tahun yang lalu dan terus bersikap netral mutlak. Di sisi lain, posisi wakil ketua Sekte Tang kami telah dihapuskan selama restrukturisasi parlemen ini. Pada titik ini, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. 231 anggota parlemen termasuk 42 anggota biro membentuk otoritas tertinggi di federasi. Tang Wulin mengingat ini dengan tenang di dalam hatinya. Solen 3 Chapter 1134 Chapter 1134 Situasi Politik Federasi. Jiki melanjutkan berbicara, sementara itu, Parlemen Federal terutama dibagi menjadi dua sisi, fraksi Lang dan fraksi Merpati, dan juga fraksi independen yang tetap. Namun, fraksi independen memiliki jumlah pegawai yang relatif lebih rendah dengan hanya lebih dari 20 orang, jadi tidak banyak berpengaruh dalam banyak urusan kritis.
Kemudian ketika Akademi Shrek mundur darinya, fraksi independen tidak memiliki pemimpin dan pengaruhnya menjadi lebih lemah. Gaya pemerintahan fraksi Elang yang disebut relatif radikal dan kuat. Faksi ini menganjurkan perang sebagai kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, fraksi Merpati adalah kebalikan langsung. Gaya pemerintahan fraksi Dove konservatif dan lembut. Faksi memprioritaskan perdamaian secara keseluruhan dan tidak mendukung perang. Itu bahkan mempertahankan sikap yang agak resisten terhadap beberapa penelitian dan pengembangan militer. Fraksi Dove selalu berasumsi bahwa terlalu banyak penelitian senjata jiwa pasti akan mempercepat menipisnya sumber daya benua dan merugikan perkembangan umat manusia. Namun, fraksi Dove menganjurkan penelitian dan pengembangan eksplorasi ruang angkasa untuk mencari lingkungan baru yang sesuai dengan kondisi kehidupan kita di luar angkasa. Dalam hal ini, fraksi Elang juga mendukung karena mereka berpikir bahwa federasi harus memiliki angkatan bersenjata yang lebih kuat sehingga mereka dapat menjajah ketika mereka menjelajahi makhluk luar angkasa. Ini karena tidak ada yang tahu apakah ada bentuk kehidupan lain di luar angkasa. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri tanpa kemampuan yang kuat? Kedua faksi punya justifikasi masing-masing. Jadi, setiap faksi ini memiliki kumpulan pendukung setianya. Tang Wulin memiliki ekspresi pemikiran yang dalam. Biar ku tebak, Pagoda Roh adalah pendukung kuat dari fraksi Elang. Di sisi lain, Akademi Shrek dan Sekte Tang kami lebih mendukung fraksi Dove. Jiki mengangguk. Cukup benar. Selama periode sebelumnya, Sekte Tang dan Akademi Shrek kami selalu menjadi pendukung fraksi Dove. Meskipun akademi itu mundur dari parlemen, mahasiswanya masih tersebar di seluruh dunia. Bukan hanya di pihak fraksi Dove, bahkan ada beberapa pemain kunci di fraksi Elang yang berasal dari akademi kami. Ini juga alasan mengapa akademi tetap netral. Di sisi fraksi Elang, pendukung paling langsung adalah Spirit Pagoda dan Battle God Hall. Mereka dianggap sebagai pilar utama fraksi Elang. Meski begitu, sebagian besar publik condong ke arah fraksi Dove, takut sumber daya benua akan habis sebelum waktunya karena perang. Dengan demikian, fraksi Dove mendominasi parlemen hampir sepanjang waktu, hingga insiden ini terjadi. Ledakan besar dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer telah mengubah status quo. Fraksi Dove akan memperkuat posisinya di atas fraksi Elang. Kemudian serangan itu menyebabkan kehancuran Akademi Shrek, dan Sekte Tang kita juga sangat menderita. Fraksi Elang melakukan serangan dan memimpin opini publik dengan pemujaan Roh Kudus yang agung dan berhasil menang. Setelah pemilihan kembali, fraksi Elang menduduki lebih dari 110 kursi di parlemen. Fraksi Elang memperoleh dominasi absolut sehingga mayoritas fraksi independen pun berada di pihak fraksi Elang. Menjadi sangat sulit bagi fraksi Dove untuk memiliki pengaruh atas situasi politik sekarang. Pikiran Tang Wulin berlari dengan kecepatan tinggi setelah mendengarkan penjelasan Jiki. Seseorang dapat menyimpulkan banyak hal tentang situasi politik di Parlemen Federal yang dapat diketahui hanya dengan mendengarkan kata-katanya. Akademi Shrek dan Sekte Tang dilanda malapetaka, jadi fraksi Elang Federasilah yang paling banyak memperoleh keuntungan, tanpa diragukan lagi. Sementara itu, Pagoda Roh dan Aula Dewa Perang adalah pendukung di belakang fraksi Elang. Meskipun tidak ada bukti kuat yang dapat membuktikan bahwa mereka terkait dengan pemujaan Roh Kudus, pergantian peristiwa itu benar-benar bermanfaat bagi mereka. Selain itu, meskipun mereka tidak dilibatkan, apakah kemungkinan kesepakatan mereka diabaikan? Markas Pagoda Roh dan kota Shrek terletak hanya sepelemparan batu. Secara relatif, pengaruh Pagoda Roh atas benua bahkan melebihi Sekte Tang. Pada saat itu, mengapa kota Shrek dan Pagoda Roh tidak dipilih sebagai target dari 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Jika memang begitu, dampak yang dihasilkan di benua itu akan lebih besar. Jadi, sama sekali tidak mungkin untuk tidak mencurigai Pagoda Roh. Tang Wulin menyipitkan matanya saat aura yang memancar dari seluruh tubuhnya sedang mengalami transformasi. Daftar nama ada di sini. Yang berwarna biru mewakili fraksi Merpati, merah mewakili fraksi Elang dan putih adalah fraksi independen. Jiki mendorong setumpuk daftar nama tepat di depan wajah Tang Wulin. Hanya dengan menilai warna di permukaan, Tang Wulin dapat melihat bahwa jumlah fraksi Elang sangat banyak. Fraksi Elang sendiri memiliki lebih dari 50% kursi. Sepertinya tidak banyak perbedaan. Fraksi Dove memiliki lebih dari 80 kursi juga. Jika mereka berhasil memenangkan fraksi independen, kata Tang Wulin. Bukan itu masalahnya. Jiki buru-buru berbicara, kita tidak bisa menilai kursi parlemen hanya berdasarkan angka. Pada kenyataannya, pemilihan final fraksi Merpati dan fraksi Elang masih bergantung pada dukungan publik untuk menentukan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan.
Dalam sejarah parlemen, disparitas yang begitu besar jarang terlihat. Selain fraksi Elang yang berkuasa saat ini, fraksi Merpati juga telah ditentukan bahwa fraksi Merpati tidak akan memperoleh keuntungan yang signifikan untuk jangka waktu yang sangat lama. Fraksi Elang sangat licik. Meskipun mereka selalu mendukung perang, mereka tetap berpegang pada slogan menjaga pertempuran di luar wilayah kami. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk memastikan keselamatan tentara kita dengan kemampuan terbaik mereka. Juga, beberapa percobaan serangan dari kultus Roh Kudus dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kematian yang tinggi bagi warga kita. Pada kenyataannya, fraksi Elang memiliki peringkat persetujuan 65% dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita. Tang Wulin mengangguk. Saya melihat, saat dia berbicara, dia membaca daftar nama di tangannya. Sebagian besar nama dalam daftar nama tidak dikenalnya. Kadang-kadang, dia akan menemukan beberapa nama yang agak akrab seperti kakek Yue Zhengyu, kakak laki-laki tentara yang mewakili Korps Tentara Selatan. Anehnya, dia adalah anggota dari fraksi Elang. Apalagi dia adalah anggota biro tapi bukan wakil pembicara. Tidak ada seorang pun dari tentara Dewa Darah yang memegang jabatan di parlemen dan ini mungkin karena tentara Dewa Darah relatif independen. Nama-nama yang dikenal Tang Wulin dari Sekte Tang tidak muncul sekalipun di daftar nama anggota parlemen. Seolah-olah mereka benar-benar tersapu bersih dari daftar. Dia tahu bahwa prasangka parlemen terhadap Sekte Tang sangat parah. Sepertinya parlemen sangat tidak menyukai kita, ya. Kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Jiki tersenyum pahit dan berbicara, ini telah menjadi masalah lama yang dimulai sejak sebelum berdirinya Federasi Douluo. Kenyataannya, Sekte Tang kita berdiri kokoh di sisi Kekaisaran Bintang Luo. Jika bukan karena kita, Kekaisaran Bintang Luo akan lama dihancurkan. Pada saat itu, Yang Maha Kuasa tanpa tandingan pada masanya, Es Suci Douluo Huo Yuhao, mengandalkan upayanya untuk menekan pendahulu Federasi, Kekaisaran Sun Mun. Hanya melalui itu dia berhasil mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Akibatnya, secara relatif, status kami di Star Luo telah jauh melebihi pagoda jiwa di sana. Tentu saja, pagoda roh seharusnya dibangun sendiri oleh Holy Eyes Douluo juga. Hanya pagoda roh modern yang telah berpaling dari niat aslinya dan tidak lagi seperti saat Holy Eyes Douluo mendirikannya bertahun-tahun yang lalu. Tang Wulin mengangguk. Dia telah mengunjungi Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya, jadi dia memiliki kesan mendalam tentang masalah ini, karena bahkan bocah Raja Naga adalah murid dari Sekte Tang. Sekte Tang dianggap sebagai sesuatu seperti leluhur besar yang mendirikan Kekaisaran Bintang Luo. Untuk alasan itu, Sekte Tang masih bisa mempertahankan kekuatannya di sana. Dulu, ketika Sekte Tang masih mendapat dukungan Akademi Shrek, tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah federal bahkan jika mereka sangat tidak puas dengan kami. Para pejabat pemerintah yang dipilih oleh anggota parlemen itu selalu ingin menurunkan semangat kami. Hanya karena fondasi yang kuat dari akademi dan markas besar kami yang berlokasi di kota Shrek, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk kami. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan menggunakan serangan kultus Roh Kudus pada kami kali ini dan mereka melakukan trik yang begitu menyeramkan. Sekte Tang kami akan menjadi organisasi ilegal di benua segera. Tang Wulin tertawa dingin. Apakah mereka mencoba menghilangkan rintangan untuk membersihkan jalan menuju perang dengan Kekaisaran Bintang Luo? Mungkin mereka takut kita akan menyampaikan pesan ke Kekaisaran Bintang Luo. Jiki mengangguk. Sangat mungkin. Dengan demikian, pengaruh asli kami atas tentara sedang didorong dan ditekan sedemikian parah. Bahkan ada orang yang dianiaya. Situasinya sama sekali tidak terlihat bagus. Tang Wulin bisa membayangkan itu. Masalah dan hubungan dalam hal ini memang rumit. Namun, jelas bahwa kasus ini adalah hasil dari keberadaan Sekte Tang yang mengganggu kepentingan para penghasut perang. Sekte Tang selalu memiliki profil rendah dibandingkan dengan pagoda roh, jadi orang-orang biasa bahkan tidak menyadari penganiayaan terhadap Sekte Tang. Saat dia mendengarkan analisis Jiki, Tang Wulin terus membaca daftar nama. Dia tiba-tiba melihat nama yang sangat familiar ketika pandangannya tertuju pada daftar nama fraksi Dov. Hah, kenapa dia ada di sini? Tang Wulin menunjuk ke nama biru, suaranya dipenuhi keheranan. Itu adalah Molan. Nama itu sangat familiar bagi Tang Wulin. Dia adalah kondektur kereta jiwa yang dinaiki Tang Wulin sejak lama. Dia tidak keberatan mengorbankan dirinya untuk melindungi penumpang di kereta. Dia nyaris lolos dari kematian dan memang Roh Kudus Douluo Yali yang menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Heaven Dao City diserang oleh serangan kultus Roh Kudus sementara sesuatu terjadi di pihak Tang Wulin juga.
Dia mencoba menghubungi Molan, tetapi dia tidak pernah berhasil menghubungi nomor kontak aslinya. Dia benar-benar tidak berharap melihat nama akrab ini di sini. Meski begitu, apakah Molan ini benar-benar Molan itu? Soul Land 3 Chapter 1135. Chapter 1135, Delegasi Fraksi Dove. Tang Wulin merasa heran tetapi tatapannya mulai beralih segera setelah itu. Apakah kamu membicarakan tentang dia? Orang ini adalah bintang politik yang sedang naik daun dari fraksi Dove. Ngomong-ngomong, dia memiliki pengalaman hidup yang agak menyedihkan. Dia pernah menjadi konduktor kereta jiwa. Belakangan, dia menjadi pahlawan ketika dia melindungi orang-orang biasa selama konfrontasi dengan cacingan kultus Roh Kudus di mana dia terluka parah. Ayahnya awalnya adalah konsul Heaven Door City dan anggota parlemen. Namun, ayahnya meninggal dalam serangan kultus Roh Kudus. Pada saat itu, dia adalah anggota pejabat kota Heaven Door atas permintaan ayahnya. Ketika Heaven Door City berada dalam kekacauan, dia menonjol dalam memimpin petugas untuk menangani keadaan darurat. Tidak hanya ayahnya yang dikorbankan, tetapi suami dan anaknya juga meninggal dalam ledakan besar itu. Dia menanggung kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa untuk menghibur orang-orang biasa sambil tetap memegang kendali penuh atas situasi. Dia benar-benar wanita yang kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Jiki, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedih yang luar biasa di dalam hatinya. Konsul Mowu telah meninggal dan bahkan suami dan anak dari Sister Molan. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung? Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Pemujaan Roh Kudus, pemujaan Roh Kudus. Guru jiwa jahat yang telah melakukan dosa ini tidak akan mati dengan damai. Tang Wulin meledak dengan amukan yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Tang Wulin erat saat dia menekan emosi di dalam hatinya. Jiki menjawab, Nyonya Molan menerima dukungan besar dari Heaven Door City, terutama dari rakyat biasa. Selama pemilihan ulang parlemen, dia dinominasikan untuk jabatan perwakilan Heaven Door City. Dengan demikian, ia menjadi salah satu anggota parlemen termuda dari fraksi Dove. Secara bersamaan, dia memegang jabatan wakil konsul untuk Heaven Door City, sedangkan jabatan konsul dipegang oleh wakil ketua parlemen. Sebagian besar urusan ditangani oleh Nyonya Molan. Dia bertingkah aneh belakangan ini. Selain tidur, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Seolah-olah dia sedang berusaha mati rasa untuk melupakan rasa sakit. Tang Wulin merasa tidak nyaman saat mendengarkan Jiki. Di mana dia sekarang? Apakah dia di Heaven Door City atau Mingdu? Tanya Tang Wulin. Jiki berbicara, parlemen baru-baru ini mengadakan rapat pleno ketiga, jadi dia seharusnya berada di Mingdu. Agenda pertemuan adalah untuk membahas penggunaan kekuatan militer di Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin mengangkat alisnya. Bisakah kita menemukan tempat tinggalnya? Jiki menjawab, kita harus bisa melakukan itu. Namun, karena kebencian kultus Roh Kudus, keamanan anggota parlemen sekarang sangat ketat. Meskipun kami dapat menemukannya, Anda belum tentu dapat menemuinya. Anda tahu dia. Tang Wulin mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum pahit. Sister Molan, apakah kamu masih baik-baik saja? Dengan berat hati, Tang Wulin meninggalkan titik kontak Sekte Tang. Dia mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini. Itu bermanfaat baginya untuk memahami situasi politik secara keseluruhan di benua itu. Namun, dia juga menerima kabar tentang kematian keluarga Molan. Tang Wulin naik taksi dan menuju ke Asosiasi Pandai Besi Mingdu. Tidak peduli seberapa ketat keamanannya, dia akan memikirkan cara untuk bertemu dengan Sister Molan. Jika bukan karena hal lain, dia hanya ingin menghiburnya. Adapun keamanan, Tang Wulin cukup yakin bisa melewatinya dengan mudah. Asosiasi Pandai Besi Mingdu tidak lebih kecil dari markas Asosiasi Pandai Besi yang terletak di kota Do Surga. Bagaimanapun, kota Mingdu adalah ibu kota federasi, sehingga pekerjaan penempaan berkualitas tinggi juga diminati. Anehnya, Tang Wulin merasa tempat itu sunyi ketika dia masuk ke Asosiasi Pandai Besi Mingdu. Bukankah tempat ini seharusnya diisi dengan aliran pandai besi yang tak ada habisnya? Meskipun orang yang memilih menjadi pandai besi sedikit, masih ada banyak pandai besi yang memiliki peringkat rendah dan menengah. Banyak pandai besi di bawah peringkat 3 bahkan bukan master jiwa. Mereka mengandalkan kemahiran dalam keterampilan mereka untuk mencari nafkah. Bagaimanapun, logam yang ditempa oleh orang-orang ini cukup bagus untuk menghasilkan misya biasa. Meskipun demikian, Tang Wulin menggambarkan tempat yang dia lihat di tingkat pertama Asosiasi Pandai Besi yang luas sebagai sepi. Ada kurang dari 10 pandai besi.
Tempat itu tampak sangat kosong dan hampir tidak ada staf layanan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin berjalan ke konter dengan bingung. Staf bagian servis di sisi lain konter berdiri. Halo, bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk sebuah misi, atau apakah Anda seorang pandai besi? Tang Wulin menjawab, saya seorang pandai besi dari tempat lain. Apa yang terjadi di sini? Mengapa pergaulan begitu sepi? Staf layanan berbicara dengan senyum pahit, tempat itu telah ditarik kembali oleh militer. Mungkinkah Anda belum menerima perintah permintaan militer? Ada kemungkinan perang yang akan datang, jadi militer mempekerjakan pandai besi dengan gaji tinggi, terutama pandai besi di bawah peringkat 5. Militer menyediakan sejumlah besar logam langka untuk dipalsukan oleh pandai besi, jadi ini adalah kesepakatan yang menarik bagi pandai besi yang mencoba menerobos ke alam penempa roh. Karenanya, hanya ada sedikit pandai besi di lantai kami. Namun, kesepakatan permintaan militer tidak begitu menarik bagi pandai besi di atas peringkat 5, tetapi pandai besi berpangkat tinggi tidak setingkat kami. Setelah mendengarkannya, Tang Wulin tercengang. Saya pikir parlemen sedang mempertimbangkan kemungkinan pengiriman tentara kita untuk berperang. Mengapa mereka mempekerjakan pandai besi? Staf layanan tersenyum dingin. Apa maksudmu mempertimbangkan? Saya pikir mereka sudah memobilisasi tentara lebih awal. Saya memiliki seorang teman tentara yang telah dipindahkan ke ISEA. Sebagai formalitas, parlemen hanya melakukan penilaian. Tang Wulin mengerutkan kening. Apakah situasinya sudah sampai sejauh ini? Fraksi Elang benar-benar tidak sabar. Meskipun situasinya menguntungkannya ketika dia berusaha untuk membangun kembali Akademi Shrek, dia benar-benar tidak ingin menyaksikan melancarkan perang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasa baik tentang Kekaisaran Bintang Luo, tetapi semua orang di planet Bintang Luo adalah manusia. Begitu perang dilancarkan, orang-orang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dimengerti, terima kasih. Apakah ada misi tempa yang tersedia, seperti yang memiliki peringkat lebih tinggi? Tanya Tang Wulin. Tentu saja, misi penempaan saat ini menumpuk seperti gunung. Jika Anda seorang pandai besi peringkat 3 atau peringkat 4, misi penempaan kami tidak terbatas. Bolehkah saya melihat lencana pandai besi Anda? Tang Wulin tersenyum dan mendapatkan lencana pandai besi sebelum dia menggantungnya di depan dadanya. Lencana itu berlatar belakang emas dengan cahaya bintang hitam. 7 bintang hitam berkilauan menghiasi lencana. Setelah melihat lencana, staf layanan langsung terpana. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, 7 bintang. Seorang Saint Craftsman. Di dunia pandai besi, lencana digunakan untuk mewakili pangkat dan status seseorang. Bahkan untuk divisi besar di Mingdu, masih sangat jarang menemukan Saint Craftsman. Lencana pandai besi dikategorikan sebagai berikut. 1-2 bintang. Latar belakang biru dengan bintang putih, guru. 3-4 bintang. Latar belakang oranye dengan bintang kuning, Grandmaster. 5-6 bintang. Latar belakang putih dengan bintang ungu, pengrajin ahli. 7-8 bintang. Latar belakang emas dengan bintang hitam, Saint Craftsman. 9 bintang. Latar belakang emas putih dengan bintang merah, Divine Craftsman. Begitu lencana Tang Wulin ditunjukkan, dia segera mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Saint Craftsman yang bisa melakukan penempaan jiwa. Dia adalah penemuan langka dan berada di puncak semua pandai besi di seluruh benua. Alasan Master Armor Pertempuran 3 kata jauh lebih sedikit daripada Master Armor Pertempuran 2 kata di benua itu bukan karena Master Armor Pertempuran 2 kata belum berkultivasi sejauh itu, tetapi karena ada terlalu sedikit Saint Craftsman. Mereka terlalu sibuk menempa armor perang 3 kata. Armor pertempuran 3 kata harus dibuat dengan logam berkualitas tinggi, dan pandai besi harus memulai dari awal jika prosesnya gagal. Dengan demikian, banyak Master Armor Pertempuran 2 kata lebih suka mempertahankan armor pertempurannya daripada meningkatkan tanpa jaminan yang memadai dan dukungan finansial. Dengan demikian, Saint Craftsman manapun memiliki status yang dihormati di dunia pandai besi atau bahkan seluruh benua. Itu hampir sama dengan pangkat Presiden Divisi dari Asosiasi Pandai Besi Kota. Soul Land 3 Chapter 1136. Chapter 1136, ayo dapatkan uang. Meskipun staf layanan tidak mengenal pria Parubaya dengan fitur yang tidak menarik, dia telah mengungkapkan statusnya. Tidak ada yang berani memalsukan identitas Saint Craftsman bintang 7. Meskipun Asosiasi Blacksmith tidak menikmati status setinggi Asosiasi Master Mecha, Presiden Asosiasi Blacksmith adalah anggota parlemen. Pengrajin Dewa Zhenhua adalah anggota parlemen.
Apalagi dia juga salah satu anggota biro. Dia termasuk di antara nama-nama yang dikenal Tang Wulin dalam daftar. Zhen Hua bertindak sebagai salah satu pemimpin di fraksi independen. Maaf, aku tidak tahu kau adalah Saint Craftsman. Staf layanan tidak berani menyalahkan Tang Wulin karena tidak menunjukkan lencananya. Faktanya, Tang Wulin tidak akan memakai lencananya jika bukan karena terlalu sedikit orang di level ini. Kalau tidak, dia akan diawasi seperti binatang langka oleh orang-orang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya hanya di sini untuk mencari tahu tentang misi yang tersedia. Saya harus pergi ke level mana? Staf servis berlari keluar dari balik meja. Tolong izinkan saya membawa Anda ke sana. Saint Craftsman, orang itu adalah Saint Craftsman. Seorang Saint Craftsman ada di sini. Militer Federal mengambil inisiatif untuk menghubungi semua Saint Craftsman di asosiasi kami dengan harapan mereka dapat mengambil bagian dalam perang. Kondisi yang ditawarkan benar-benar murah hati. Beberapa bahkan memberikan jiwa roh hitam buatan manusia pagoda roh yang baru dibuat sebagai tanda. Saya bertanya-tanya mengapa orang ini ditinggalkan. Tang Wulin memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Jiwa roh hitam buatan manusia sebagai imbalan. Federasi sangat murah hati. Namun, saya khawatir harga jiwa roh hitam buatan manusia ini sangat tinggi. Pagoda jiwa layak mendapatkan reputasinya sebagai peneliti terkemuka dalam jiwa roh di dunia saat ini. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa pagoda roh berada dalam posisi berkuasa hari ini karena kontribusi mereka untuk penelitian jiwa roh. Keberhasilan setiap jiwa roh buatan manusia yang baru berkembang menandakan peningkatan di dunia master jiwa. Karena kurangnya makhluk jiwa di benua saat ini, hampir semua master jiwa berada di bawah kendali pagoda roh sampai batas tertentu. Misalnya, jika pagoda roh mengeluarkan perintah untuk tidak menjual jiwa roh kepada guru jiwa tertentu, kultivasi guru jiwa akan sangat terpengaruh. Tang Wulin khawatir dia perlu menghadapi masalah ini ketika dia membangun kembali Akademi Shrek di masa depan. Dia naik lift dan keluar di lantai 4. Level 4 memiliki lebih sedikit orang daripada level 1. Tidak ada aula yang luas, hanya lorong. Tang Wulin curiga bahwa ini adalah lokasi bengkel tempat peringkat tertinggi asosiasi. Sangat sedikit Saint Craftsman yang ada. Tidak lebih dari 3 bahkan untuk divisi besar minggu. Seorang wanita cantik muda berdiri di depan Tang Wulin. Dia bertanya dengan senyum di wajahnya, Saint Craftsman yang terhormat, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada keraguan bahwa kata itu sudah beredar tentang identitas Tang Wulin. Saya ingin mengambil beberapa misi. Remunerasi yang saya butuhkan adalah dalam bentuk koin federasi. Sebagai Saint Craftsman, seseorang diizinkan untuk mengajukan remunerasi yang diminta, tetapi tidak memilih misinya. Tentu saja, tak masalah. Meskipun wanita muda itu sedikit heran, dia langsung setuju. Mungkinkah Saint Craftsman kehabisan dana? Dia merasa tidak pasti karena dia tahu bahwa seseorang pasti akan kaya ketika seseorang menjadi ahli dalam menempa. Bagaimana seseorang bisa kehabisan dana? Biasanya, Saint Craftsman hanya akan mengambil misi untuk mendapatkan beberapa material langka. Jika tidak, mereka akan sibuk menempa para master jiwa tingkat tinggi yang berharap bisa menerobos menjadi master armor pertempuran 3 kata. Di sisi lain, Saint Craftsman hampir bisa meminta apapun sebagai imbalan atas karyanya. Inilah mengapa pandai besi setelah mencapai peringkat tinggi dijunjung tinggi atas pembuat mecha, mekanik mecha, dan bahkan perancang mecha. Mereka benar-benar jenis yang langka. Segera, inventaris misi muncul di hadapan Tang Wulin. Tidak ada harga yang tercantum karena harga itu akan diusulkan oleh Saint Craftsman. Karya seorang Saint Craftsman tak ternilai harganya. Harganya bahkan mungkin tergantung pada mood pandai besi. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Asosiasi Pandai Besi. Meskipun Tang Wulin telah lama menjadi Saint Craftsman, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Akan mudah untuk menangani masalah moneternya mulai sekarang. Silakan pilih 3 misi yang bisa diselesaikan oleh Saint Craftsman peringkat 7. Sedangkan untuk harga silahkan atur sesuai market rate. Anda dapat membayar saya setelah penilaian Anda. Selain itu, saya memerlukan bengkel penempaan, dan tolong bantu saya menyiapkan materi. Iya. Layanan yang diberikan kepada Saint Craftsman dilakukan dengan segera dan tanpa kerumitan. Setelah Tang Wulin membuat pilihan, asosiasi akan membantunya mengatur urusan lainnya dan mengurangi biaya material dari gajinya. Materi yang diberikan tentunya akan menjadi yang terbaik. Biaya material bukanlah urusan pandai besi dengan pangkat seperti itu. Segera, 3 misi muncul di hadapan Tang Wulin.
Semua misi adalah tipe yang sama dan juga yang paling sering diminta oleh Saint Craftsman. Itu semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa oleh jiwa. Dia akan melakukan penempaan jiwa pada logam, diikuti dengan membentuk logam menjadi bentuk yang diminta oleh pelanggan. Dengan kata lain, dia ditugaskan untuk menempa blok pendahuluan dari armor perang 3 kata. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum saat melirik 3 misi. Mereka semua adalah tugas pembentukan logam yang ditempa oleh jiwa dari jenis logam yang sama. Itu dianggap sebagai level termudah untuk Saint Craftsman. Tampak jelas bahwa staf layanan bertindak di sisi konservatif untuknya. Namun, itu cukup bagus. Dia tidak memalsukan untuk sementara waktu, jadi akan bermanfaat untuk menggunakan misi ini sebagai latihan. Segera, suara ketukan berirama terdengar dari ruang tempat tingkat tinggi. Kedengarannya segar dan menyenangkan. Tidak ada sedikit pun agitasi dalam suara itu. Staf layanan yang berjaga di dekat pintu segera merasa rileks setelah mendengar suara ketukan. Yulan telah bekerja di level Saint Craftsman selama lebih dari 3 tahun, dan dia hanya pernah bertemu 6 Saint Craftsman selama ini. Tugas pertama yang dia lakukan ketika bertemu Tang Wulin adalah memverifikasi identitasnya. Namun, tidak ada catatan tentang dirinya di sistem. Dia kemudian memverifikasi bahwa lencana Saint Craftsman itu asli dengan menjalankan pemindaian. Namun, tidak mungkin dia bisa mengetahui identitas asli Tang Wulin karena kebijakan pribadi dan rahasia asosiasi terhadap Saint Craftsman. Jadi, dia memilih 3 misi termudah untuk Tang Wulin. Saat ini, dia merasa lega setelah mendengarkan suara ketukan yang menyenangkan. Orang ini benar-benar seorang Saint Craftsman. Mustahil bahwa suara tempaan bisa begitu menyenangkan jika pandai besi itu bukan Saint Craftsman. Selanjutnya, dia harus menjadi Saint Craftsman yang berpengalaman. Mungkin, dia lebih dekat ke peringkat 8. Dia tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Umumnya, pandai besi bekerja keras, jadi mereka terlihat sedikit lebih tua dari usia sebenarnya. Mungkin, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Saint Craftsman muda seperti itu. Biarpun dia sedikit lebih tua, itu masih bisa diterima. Lagi pula, jika aku bisa menjadi wanita Saint Craftsman, maka itu akan. Wanita muda itu sudah tersesat dalam fantasi. Di sisi lain, Tang Wulin berada dalam suasana hati yang berlawanan. Semangatnya telah menjadi sangat fokus saat dia terlibat dalam penempaannya. Mengikuti peningkatan basis kultivasinya yang dihasilkan dari efek garis darah Raja Naga Emasnya, Tang Wulin menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggabungkan semua yang dia miliki untuk ditempa, bahkan aura garis keturunannya juga. Apa perbedaan antara pandai besi peringkat 7 dan peringkat 8? Itu ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menggunakan paduan roh untuk menempa logam yang ditempa oleh jiwa. Kemampuan menggabungkan bakat alami seseorang ke dalam logam sehingga seseorang dapat memberikan kehidupan dan spiritualitas kepada logam tersebut adalah faktor penentu lainnya. Tang Wulin masih menjadi pandai besi peringkat 7 karena dia kurang di bidang ini. Dia perlu meningkatkan pemahamannya tentang proses penempaan dan dirinya sendiri secara menyeluruh untuk maju lebih jauh. Sebagai contoh, gurunya, Saint Craftsman Mu Chen mampu menggabungkan sebagian dari efek khusus yang dihasilkan oleh jiwa bela diri matahari ke dalam logam. Dengan demikian, logam yang ditempa jiwa yang dia hasilkan paling cocok untuk master jiwa atribut api, atau untuk master jiwa yang jiwa bela dirinya tidak bertentangan dengan elemen api. Armor pertempuran 3 kata yang dihasilkan dari logam yang ditempa jiwa Mu Chen menghasilkan kemampuan menyerang seseorang untuk membawa atribut api. Serangan yang dihasilkan sangat intens tetapi tidak menghabiskan kekuatan jiwa seseorang. Itu sama dengan menambahkan endomen alami baru pada master armor pertempuran, jadi seseorang hanya bisa membayangkan kekuatan efeknya. Tang Wulin mulai memahami kemampuannya di bidang ini sekarang. Sebelum hari ini, dia baru saja menyentuh pinggiran. Dia masih jauh dari memahami proses menggabungkan bakat alaminya ke dalam logam selama penempaan jiwa. Namun, hari ini berbeda. Saat dia mulai menempa, dia merasakan perbedaan dalam dirinya sendiri.